Halo pagi runners, oke jadi pagi ini hari Selasa jam setengah 8 pagi melaporkan setelah H+2 Virgin Marathon yang hasilnya DNF. Oke, aku mau sedikit nge-wrap seluruh dari kejadian kemarin aku Virgin Marathon. Oke, jadi H-1 maraton itu aku browsing, aku cari tahu di Instagramnya Bekasi Marathon siapa pesernya Sub 5 karena strategiku adalah ikut gerbongnya Sub 5, milih Sub 5, gerbong Sub 5 karena rencanaku adalah mengikuti mereka sampai di kilometer 30, teman-teman. Sampai di kilometer 30, begitu udah memasuki kilometer kritis, aku akan meninggalkan gerbong, ya, mengundurkan diri dari gerbong dan aku akan turunin tempo, teman-teman, paceku. Jadi di kilometer kritis 30 sampai 42, aku tinggal santai aja, teman-teman. Tinggal run walk aja, ya, atau mungkin tinggal jalan kaki cepet aja, mungkin teman-teman. Kenapa? Karena aku udah punya tabungan lumayan banyak dari awal start sampai kilometer 30. Itu adalah strategiku, teman-teman. Ketika hari H, aku cari mereka di garis start, akhirnya udah ketemu dan aku ngekor mereka gerbong Sub 5 dari garis start sampai di kilometer 20 tujuan. Oke. Di selama 0 sampai 27 kilo, pacing tuh enak banget, teman-teman. Aku cocok dengan pace-nya mereka dan temponya juga enak. HR ku juga enak, HR ku gak meledak, 157, 159, 160 segituan. Aku selalu ada di gerbongnya mereka, mungkin sedikit keteteran, sedikit menjauh ketika aku di water session untuk minum, karena minumku banyak ya teman-teman. Karena minumku banyak dan aku juga minta disemprot, ada di bagian mata kaki kiri di kilometer 20-an aku minta semprot, dan dari situ agak jauh renggangnya, tapi habis itu aku nyusul lagi. Oke, kemudian semua udah berjalan dengan oke sampai kilometer 28, teman-teman. Nah, sebelum race aku itu satu aja yang aku khawatirkan. Kalau aku DNF itu pasti karena matahari. Nah, hanya karena matahari yang aku takutkan, aku khawatirkan. Pada kenyataannya ternyata bukan matahari. Justru sesuatu yang aku sangat confidence, yaitu rute lari. Aku sebagai warok sini, aku udah hafal di luar kepala rutenya gimana, jalanannya gimana, tapi masih aja teman-teman, ternyata itu adalah senjata maut jebakan Batman yang bikin aku bubar semuanya. Bukan karena suhu panas, bukan karena matahari. Nah, dari kilometer 28 aku kesandung, teman-teman. Aku kesandung, aku mau nyungsep ke aspal, mau ciuman sama aspal. Nah, refleks kaki kiriku itu yang kesandung kaki kanan, dan kaki kiriku refleks untuk menahan badanku supaya kepalaku aku nggak ciuman sama aspal, teman-teman. Jadi posisinya gini. Nah, aku mau nyungsep ke aspal. Nah, dari situlah awal mulanya aku ngelok. Jadi pas di pertigaan itu kan jalan rusak parah tuh. Di pertigaan itu, Harapan Indah tolong diperbaiki. Nah, di situ aku ngelok, teman-teman. Aku ingat ada di tiang di situ, pertigaan situ, tiang lalu lintas itu. Aku sadaran di situ. Kemudian ada langsung gercep marshal 2 orang, bapak-bapak dan ada 1 anak muda gitu. Itu nyamperin aku, bantuin aku. Nah, disitulah awal mula malapetaka, teman-teman. Itu kakiku ngelok. Aku dalam hati, ini jadi gini, teman-teman. Aku selama lari 2,5 tahun lebih ini baru kejadian pertama kali aku ngelok. Kalau kram-kram biasa aku udah sering. Cuma kalau ini ngelok aku baru pertama kali. Jadi aku kayak gugup gitu. Ini penanganannya kayak gimana kalau kaki ngelok seperti ini? Karena aku baru pertama kali ngalamin seperti ini. Dan ternyata kalau ngelok itu, kalau kata temanku yang dokter itu ya, yang di hobi lari juga, shout out pada dokter Sari, temanku di Bali. Itu katanya justru kalau kaki ngelok itu kita tidak boleh langsung duduk, teman-teman, katanya dia tuh. Kita harus mengikuti angle dari kakimu. Jadi gimana ya, intinya tuh harus tetap berdiri sesuai dengan pertama kali posisimu ngelok. Dan carilah tempat untuk bersandar ya. Dan beban kaki tolong ditumpukan di kaki yang masih masih normal. Jadi beban kaki yang di kaki ngelok itu jangan sampai dia ada terbebani beban badan kayak gitu. Ngeloknya jangan diluruskan atau gimana, justru ikutin aja. Dia kata temanku ini, dia justru harus dia pernah kejadian ngelok juga di Maybank Half Marathon, katanya tuh justru ditekuk sekalian, katanya dia tuh ngeloknya. Jadi ikutin angle ngeloknya, teman-teman. Ditekuk pelan-pelan, dan itu nggak aku lakuin, teman-teman. Itu karena aku nggak tahu ya. Jadi ketika aku ngelok itu aku buru-buru duduk, teman-teman, dan itu malah justru memperparah.
aku buru-buru duduk dan ngelurusin kakiku. Oke, nggak apa-apa lah, itu sebagai pelajaranku karena baru pertama kali pengalaman ngelok. Oke, lanjut. Dari ngelok pertama itu akhirnya aku bisa kembali normal meskipun penangannya salah. Nah, kemudian aku lanjut untuk run walk ya. Jalan kemudian jogging pelan. Nah, sampai di sebelum flyover, teman-teman. Sampai di sebelum flyover itu aku ngelok untuk yang kedua kalinya. Yang sebelumnya cuma kaki kiri di paha bagian dalam, di kaki sekarang ditambah lagi. Yang kanan juga ikutan ngelok, tapi bukan di paha tapi di betis bagian luar. Nah, dia tiba-tiba kayak kaku gitu betisnya. Udah dari situ akhirnya ditolongin lagi sama Marshall yang di setempat. Itu aku juga lagi dan lagi setelah ngelok aku buru-buru untuk duduk. Nah, itu salahku. Kemudian cukup lama di situ, akhirnya di situ aku udah ngelok pertama, aku lanjutkan. Ngelok kedua, ini aku udah 50-50 teman-teman. Udah ragu teman-teman. Udah ragu. Oke lah, tapi aku paksakan. Oke, yang pertama lanjut, yang kedua aku paksakan. One last shot. Tapi dalam hati ini udah gak bisa buat lari. Oke, dan apesnya lagi harus naik flyover teman-teman. Harus naik flyover. Nah, kemudian aku harus lari, jalan, turun, dan aku tidak ada lari sama sekali. Sampai turun flyover depan Alfamart atau Indomaret. Di situ kakiku ngelok untuk yang ketiga kalinya yang kalian lihat di VT itu, teman-teman. Nah, disitulah wah, ini udah makin parah, teman-teman. Jadi itu kaki kanan dan juga kiri, paha dalam, kanan kiri, betis, sakitnya minta ampun, teman-teman. Betisku yang ngelok itu, parah banget sakitnya. Marshall datang, telepon ambulan, ya kan? Ambulan datang nanganin aku. Nah, kemudian dikompres es dan kemudian ya sedikit dibantu ditekuk-tekuk gitu. Lumayan lama banget, teman-teman. Sampai aku ketemu sama tetanggaku. Itu padahal di di sebelum pertigaan, sebelum aku ke Sandung itu, aku arah ke flyover, dia masih arah ke patung kuda, teman-teman. Aku sapa-sapaan gitu. Dan dia sampai nyalip aku di waktu di depan Indomaret, saking lamanya aku untuk nanganin itu. Aku akhirnya memutuskan untuk wah, ini udah nggak bisa dah, udah nggak bisa. Pertama aku masih lanjut, kedua aku paksakan, dan untuk yang ketiga kalinya udah nggak bisa, teman-teman. Dari situ akhirnya aku ya sedikit kecewa, teman-teman, karena aku tidak hati-hati ya di kilometer 28 tadi. Ya mau gimana lagi, mungkin karena aku terlalu over confidence, teman-teman. Aku warlock sini, aku merasa aku sangat hafal rutenya, tapi pada kenyataannya amsyong. Malah karena itu kekhawatiran terbesarku soal suhu panas matahari ternyata tidak kejadian, teman-teman. Malah karena sesuatu yang aku kuasain bener yang justru jadi masalah utamaku. Angkut ambulans, setelah diangkut ambulans, ambulannya ngebut, teman-teman. Aku juga baru pertama kali, teman-teman, virgin naik ambulan, teman-teman. Jadi aku seumur hidup baru pertama kali rasanya sakit naik ambulan, teman-teman. Seumur hidup selama 30 tahun lebih ini aku belum pernah naik ambulan sama sekali, teman-teman, jujur. Itulah virgin ambulan, teman-teman. Jadi bukan virgin maraton tapi jadinya virgin ambulan. Jadi kayak gini ya rasanya naik ambulan, bisa ngebut di jalanan, punya privilege, semuanya pada minggir semua. Atau dibawa ke tenda di garis finish, dilihatin banyak orang, lalu semuanya maaf ya bikin gaduh ya. Ya harus nunggu tahun depan lagi untuk virgin maraton, entah itu di Bekasi atau mungkin di Jakarta atau mungkin di kota lain mungkin. Setelah ini ya tetap seperti yang biasa-biasanya, teman-teman, yang aku lakuin di kontenku Instagram ini. Ya aku akan tetap konsisten lari ya. Dan aku juga akan support UMKM lewat konten-konten lariku gratis tanpa dipungut biaya. Jadi kalau kalian punya UMKM, punya usaha yang ingin dipromosikan, silahkan DM aku apapun itu, oke, tanpa dipungut biaya, tanpa kalian kirim sampel produk aku. Terima kasih buat Bekasi Maraton, Marshallnya satset, mediknya juga satset. Kurang itu adalah semprotan painkiller, oke, kurang banyak. Tapi secara overall itu bagus banget, teman-teman. Bekasi Maraton ini kalian wajib ikut di Bekasi Maraton, dijamin bagus banget. Jalanan steril parah, teman-teman. Dibanding Jakim tahun 2025, aku tahun kemarin ikut, itu kalah steril dengan Bekasi Maraton, teman-teman. Serius. Jalannya steril, ya cuma di kilometer tertentu kalian harus hati-hati sama aspal yang kurang bagus. Cuma secara overall aspalnya sebenarnya bagus di sini. Cuma hanya di kilometer tertentu aja itu kalian mesti lebih aware, teman-teman. Dan polisi tidurnya agak tinggi. Ya, nggak ada namanya chaos-chaosan, nggak ada namanya drama-dramaan, nggak ada. Ini benar, event ini benar-benar kalian wajib ikut ya. Dan event ini akan aku jadikan sebagai event wajib ikut tahunan, teman-teman. Sekian dulu. Solo runner, Road to Virgin Marathon, tanpa kus, tanpa komunitas. Let's go.